Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kesemangatan dalam thalabul ilmi. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang kegiatan ekonomi yang berjudul permintaan, penawaran, dan harga pasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk ekonomi atau disebut homo economicus, yang mana selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Jadi secara alamiah kita ditakdirkan oleh Allah untuk berupaya bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dengan sumber daya alam yang Allah berikan dan juga sumber daya manusia yang Allah berikan, akal untuk kita menjemput rezeki yang sudah ditakar oleh Allah. Nah, permintaan. Apakah itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau dibutuhkan oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang biasanya dilambangkan dengan D atau demand. Kenapa ada istilah simbol D seperti itu? Karena nanti kita akan belajar tentang kurva. Nah, dalam permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan, banyaknya permintaan, yaitu harga barang. Jika harga barang itu naik, maka permintaan akan menurun. Nah, kalau kita berbicara permintaan, berarti kita melihat dari sisi konsumen. Misalnya, akhir-akhir ini kan harga cabai naik. Ya, karena sesuatu hal, entah itu karena cuaca sehingga petaninya merugi, tidak banyak yang dipanen, dan lain-lain. Nah, ketika harga cabai itu naik, maka minat dari konsumen untuk membeli cabai itu menurun. Menurunnya karena apa? Karena harganya mahal. Biasanya 1 kilo itu cuma 20.000 misalnya. Sekarang naik menjadi 60.000. Maka yang biasanya beli 1 kilo, masyarakat itu dengan uang 20.000 itu hanya dapat berapa berarti? Tidak sampai setengah kilo ya. Hanya beli 1/4 kilo. Seperti itu. Jadi tergantung dari harga barang. Kemudian pendapatan konsumen. Ketika konsumen itu pendapatannya banyak atau meningkat, maka jumlah konsumsi atau permintaannya juga semakin meningkat. Kemudian selera masyarakat. Selera masyarakat ini berbeda-beda tergantung dari masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya tadi ya, cabai itu kan harganya naik. Nah, tapi ada masyarakat yang di situ kalau makan tidak pakai sambal itu terasa kurang. Makanya seleranya sukanya yang pedas. Maka walaupun mahal dia tetap akan membeli. Tapi beda dengan masyarakat yang seleranya memang tidak suka pedas. Maka ketika harga cabai naik, dia tidak akan bingung. Kemudian harga barang lain, misalnya harga-harga yang terbentuk di pasaran itu juga ditentukan oleh harga lain yang ada di pasaran. Misalnya kalau tadi ya harga cabai itu naik, kemudian masyarakat menggantinya dengan misalnya yang memiliki sifat pedas itu misalnya lada. Ketika harga cabai naik, masyarakat menggantinya dengan pedas dari lada misalnya. Berarti itu mempengaruhi permintaan dari cabai itu sendiri. Maka akan semakin berkurang.
jumlah penduduk dan ramalan masa depan. Ramalan masa depan ini misalnya harga nilai tukar rupiah dengan dolar itu semakin menurun, harga rupiah itu semakin menurun, maka kemampuan atau daya beli masyarakat juga akan semakin menurun. Kemudian macam-macam permintaan. Nah, permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Efektif ini berarti konsumen ingin melakukan kegiatan membeli suatu barang, kemudian konsumen tersebut memiliki kemampuan untuk membeli, dan akhirnya produk atau barang yang diinginkan itu terbeli. Berarti ini permintaan efektif, bisa dibeli masyarakat gitu ya. Kalau istilahnya mungkin harga barang yang diminta oleh masyarakat ini sifatnya adalah terjangkau oleh semua kalangan. Kemudian permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Jadi ada potensi barang ini atau permintaan ini bisa dilakukan, tetapi belum. Jadi ada potensi untuk dilakukan pembelian. Yang terakhir adalah permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Ini istilahnya adalah permintaan yang kemungkinan besar tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa dibeli oleh konsumen. Mungkin misalnya barang limited edition, atau mungkin di situ masyarakat yang kemampuannya kurang ingin membeli apartemen, tapi kemampuan daya belinya itu kurang, akhirnya tidak bisa terbeli. Nah, untuk materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga ini bisa kalian baca juga di buku paket halaman 156 sampai 168. Jadi untuk referensi kalian bisa kalian baca ya di buku. Nah, kita akan belajar kurva permintaan. Di sini ada sebuah kurva yang menunjukkan perbandingan antara harga, kemudian kuantiti atau jumlah barang, dan garis permintaan atau demand. Jadi misalnya ini contohnya, misalnya suatu barang di situ ketika harganya 6.000, permintaannya itu hanya 1, karena harganya mahal. Kemudian ketika harga barang itu 5.000 turun, permintaannya 3, meningkat, atau jumlah barangnya yang diminta itu ada 3. Nah, kemudian ketika harga barang itu 3.000, jumlah barang yang diminta itu ada 5. Ketika harga barang 2.000, jumlah barang yang diminta itu 7. Nah, permintaannya semakin meningkat. Seperti itu. Maka kurva permintaan bergerak dari kiri atas, ketika harga semakin naik kiri atas, ke kanan bawah atau slow negatif. Ke kanan bawah itu artinya jumlah barang yang diminta itu semakin meningkat. Ketika harga barang itu turun, maka jumlah permintaan akan semakin meningkat. Jumlah barangnya akan semakin meningkat, karena pola pikir masyarakat itu inginnya membeli dengan harga yang murah, mendapatkan kualitas atau barang yang bagus dan banyak, seperti itu. Jadi kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Kalau harganya murah, masyarakat daya belinya semakin tinggi. Kalau harganya mahal, maka daya beli masyarakat berkurang. Bisa dipahami ya? Nah, ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu
jumlah yang diminta, jumlah barang yang diminta, kemudian keinginan konsumen, dan yang terakhir adalah jumlah barang yang diminta. Jadi yang berkaitan dengan permintaan itu adalah jumlah yang diminta, keinginan konsumen, dan jumlah barang yang diminta. Nah, selanjutnya penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, penawaran ini datangnya dari produsen atau orang yang memproduksi barang atau menyediakan jasa. Jadi, penawaran ini adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Kalau tadi permintaan itu berasal dari konsumen, nah penawaran ini datangnya dari produsen. Penawaran juga sama seperti permintaan, dipengaruhi oleh 1. harga barang serta harga barang lain, 2. biaya produksi. Nah, bedanya di sini ya, ada biaya produksi karena produsen ini memproduksi barang atau menyediakan jasa ini menggunakan biaya. Kemudian 3. tingkat teknologi. Tingkat teknologi yang digunakan oleh produsen itu juga akan mempengaruhi kualitas dari produk sehingga mempengaruhi jumlah penawaran. 4. tujuan perusahaan, entah itu untuk pastinya setiap usaha itu untuk mendapatkan laba atau juga di situ disertai dengan sikap sosial. Misalnya memang tidak terlalu mahal karena memang untuk membantu masyarakat tertentu misalnya. Jadi itu juga mempengaruhi penawaran. Yang terakhir adalah selera masyarakat. Nah, kita juga akan belajar kurva penawaran. Di sini ada harga atau P, simbol P atau price, kemudian quantity, jumlah barang, dan S atau supply, penawaran. Otomatis kurva penawaran ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Nah, di sini kita lihat apabila harga barang itu kita membacanya dari harga yang paling murah ke harga yang tinggi. Harga barang itu misalnya 4.500. Nah, maka seorang produsen itu hanya menyediakan stok barang sejumlah 35. Kemudian ketika harga barang itu 5.000, artinya naik Rp500, stok yang disediakan oleh produsen itu meningkat menjadi 40. Ketika harga barang naik lagi 5.500, stok barang yang disediakan 45. Nah, ketika harga barang 6.000, 9.000, bahkan 11.000, jumlahnya akan semakin meningkat. Karena apa? Karena yang dicari produsen adalah keuntungan. Ketika harganya murah, maka yang disediakan, jumlah barang yang disediakan itu sedikit. Tujuannya apa? Untuk menjaga keseimbangan harga atau untuk menjaga kestabilan harga. Karena kalau harganya murah, stoknya banyak, itu akan semakin menurun harganya. Misalnya kemarin kita lihat harga telur itu mengalami penurunan, sedangkan harga pakan untuk ayam petelur itu meningkat. Nah, sempat viral kan kemarin ada pengusaha telur yang di situ membuang telurnya, ya, dibuang, tidak aman-aman ya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya stoknya itu sedikit. Kalau stok sedikit, otomatis jumlah permintaannya banyak, maka akan bisa menaikkan harga. Seperti itu. Tapi itu bukan hal yang pantas dilakukan seperti itu. Jadi ketika harganya semakin meningkat, maka jumlah penawaran juga akan semakin meningkat. Nah, ini berbanding lurus. Garisnya akan berbanding lurus. Maka kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slow positif. Ketika harga naik, maka jumlah penawaran juga akan naik.
Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Pasti kita semua sudah pernah ya ke pasar dan tidak asing lagi dengan kegiatan yang terjadi di pasar. Karena pasar itu pusat kegiatan kita, pusat kegiatan perekonomian kita, tempat terjadinya transaksi jual beli antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Fungsi pasar yang pertama fungsi distribusi. Distribusi kita kemarin sudah belajar yaitu penyampaian barang atau distribusi dari penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Nah, di pasar ini banyak pedagang yang di situ juga mengambil dagangan dari petani langsung, mungkin barangnya dari produsen langsung, sehingga pasar berfungsi sebagai distributor. Kemudian fungsi pembentuk harga. Di pasar ini terjadilah proses tawar-menawar antara pedagang dan pembeli sehingga terbentuklah harga. Harga di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya pedagang mendapatkan untung dan pembeli juga tidak terlalu tidak terlalu kemahalan. Maka terjadi proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga yang disepakati bersama antara pedagang dan juga pembeli. Kemudian fungsi promosi, ya di pasar ini semua pedagang mempromosikan dagangannya. Promosi ya, biasanya kalau kita masuk pasar, masuk toko itu pedagang-pedagangnya itu selalu riuh menawarkan dagangannya. Kemudian harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Kalau di Indonesia ya dalam satuan rupiah. Atau harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Jadi terbentuknya harga itu karena ada proses tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Nah, kurva harga pasar. Kurva harga pasar merupakan pertemuan antara kurva permintaan dan digambarkan dengan warna hitam. Kurva permintaannya warna hitam. Dan kurva penawaran yang berwarna biru. Maka titik E equilibrium ini adalah harga keseimbangan atau tadi kan terbentuknya harga itu karena adanya tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Nah, permintaan itu kan perwakilan dari pembeli atau konsumen dan penawaran, kurva penawaran itu adalah perwakilan dari pedagang atau produsen. Di sini ketemu titik tengah-tengah. Misalnya harga barang yang awalnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, titik keseimbangan atau harga yang terbentuk itu di titik 4.000. Di situ tengah-tengah, di mana produsen itu tidak rugi, tetap untung dan juga konsumen mendapatkan barang sesuai dengan kemampuan atau daya beli mereka. Jadi harga yang terbentuk 4.000. Harga pasar. Jadi produk itu harga pasarannya adalah 4.000. Kalau ada yang menjual di atas itu, maka pembelinya kemungkinan sedikit. Maka pemerintah itu juga mengatur ya untuk harga pasar ini. Pemerintah juga mengatur ada ketentuan harga eceran tertinggi. Jadi harga eceran tertinggi misalnya seperti kita ketahui misalnya di barang-barang di baju atau di obat biasanya HET-nya itu sekian, maka juga harus dijual maksimal harganya tersebut. Kalau di bawah itu juga boleh, tapi juga bisa merusak pasaran atau merusak pedagang lain yang harganya memang standar. Nah, fungsi harga sendiri yaitu sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang.
Jadi memang tujuan adanya harga itu untuk alat ukur, misalnya harga beras 1 kilo itu 11.000, dan untuk pembeda suatu barang. Jadi harga barang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Faktor-faktor penyebab kelangkaan akan menimbulkan peningkatan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi apabila barang itu langka, maka dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Ya, seperti tadi Ustazah bilang ya, kalau barang itu langka, maka jumlah permintaannya akan meningkat dan harga barangnya akan semakin naik. Kadang itu disalahgunakan oleh salah satu oknum dengan cara menimbun barang, ya kan? Tujuannya barang yang beredar di masyarakat itu sedikit sehingga menjadi langka. Ketika langka, harganya akan naik. Kemudian timbunan itu baru dikeluarkan dengan harga yang tinggi. Nah, itu juga sebenarnya tidak benar ya. Kemudian pasar di sini berperan sangat penting bagi perekonomian dalam wilayah, antar wilayah maupun secara nasional bahkan internasional. Jadi pusat perekonomian masyarakat itu ya di pasar. Sangat membantu bagi pedagang maupun juga konsumen, karena biasanya di pasar itu barangnya lebih murah, bisa ditawar dan sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian proses distribusi ini juga menjadi sangat penting ketika antar wilayah saling berinteraksi untuk meminta dan menawarkan barang dan jasa. Jadi ini tidak lepas dari adanya proses distribusi. Nah, pemenuhan kebutuhan atau permintaan barang dan jasa dari satu wilayah daerah oleh wilayah lain di Indonesia ini dapat memperkuat konektivitas antar ruang atau keterhubungan antar ruang. Nah, ini sangat penting, makanya terjadi proses distribusi, proses interaksi antar ruang, antar wilayah dalam wilayah Indonesia ini. Oke, sudah cukup materinya untuk minggu ini. Untuk kelas 7 tidak ada tugas, jadi kalian pelajari materinya dari halaman 156 sampai 168. Untuk bab 1 ini sudah selesai. Oh ya, masih satu materi, yaitu peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk dibaca materi selanjutnya di halaman 172. Sekian dari Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila banyak salah atau kata yang sulit dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.